Hayaler, melaku-melaku nang Jayabaya. Ketemu mana kalau podcast dari Surabaya. Ya luar biasa hari ini ya kita kedatangan tamu anak-anak keren, anak-anak berbakat dari Kabupaten Sidoarjo. Ini ada Kak Alvero dan Kak Sinta. Nah Kak Alvero dan Kak Sinta ini kita tahu ya bahwa bakat, minat itu bisa ditumbuhkan. Nah, buktinya apa? Ini Kak Alvaro dan Kak Sinta ini anak-anak introvert loh, anak-anak yang diem. Tapi kalau udah tampil di atas panggung, nggak percaya nih kalau dua-duanya ini anak introvert, tampilnya luar biasa, bisa membuat orang melihat itu wow, takjub keren banget. Nah Kak Alvaro ini seorang penyanyi, ya vokal, penyanyi muda, kebanggaan warga Sidoarjo. Banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih di Sidoarjo dalam teknik vokal. Begitu pula oleh Kak Sinta. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya lebih dalam bagaimana sih awal mula kok cinta dengan musik. Iya nggak? Gimana? Kalau Kak Alvaro gimana sih? Awal-awal seneng nyanyi itu gimana awalnya? Berawal karena guru vokal saya yang SD itu kan awalnya tuh ngajari saya nyanyi, dan saya tuh kayak tertarik aja sama nyanyi karena bisa bikin kayak misalnya jadi stres, bisa nyanyi biar jadi tenang, atau enggak dengerin lagu. Ya musik itu bisa membuat semangat. Iya. Semangat nyanyinya, ya nggak sih, di depan orang jadi nggak nervous, bener nggak? Bener. Tapi Kak Alvaro sekarang sekolah di mana? Di SMP 2 Waru. Guru mensupport nggak? Kak Alvaro kan ini aktif ya di organisasi juga. Gimana tuh cara ngatur? Apalagi kan sering banyak undangan ya. Itu gimana cara ngaturnya kalau di sekolahan? Sekolah belajarnya gimana belajarnya? Belajar kadang sih di rumah kan. Di rumah ya. Kalau di sekolah didukung nggak sama Bapak Ibu guru Alvaro? Pastinya kan support. waktunya sekolah ya, Iya. Tapi tampil menyemarakan ulang tahun Radar Surabaya ini. Pakai seragam berangkat lagi itu. Seneng nggak sih sebenarnya? Seneng. Gitu ya. Tapi nggak ketinggalan ya pelajaran di sekolah? Enggak. Kalau Kak Alvaro tuh memang basicnya awalnya itu nyanyi atau mungkin main musik dulu atau gimana? Awalnya sih nyanyi, terus berujung ke musik gitar. Oh, nyanyi dulu, olah vokal dulu. Latihannya di mana itu, Mas? Saya sih otodidak. Oh, nyanyi bener otodidak terus? Iya. Di rumah? Iya, di rumah. Ih, keren. Musik apa sih yang disukain kalau sama Kak Alvaro? Gitar mungkin. Alat musiknya gitar, tapi Iya. kalau jenis musiknya apa? Pop, jazz, dangdut, gitu? Apa? Ini saya agak pop sama rock. Ada musisi nggak yang disenangi sama Kak Alvaro? Ada. Itu dari band luar negeri yang bernama Offspring. Offspring, ya itu apa sih? Contoh satu lagunya, contohnya, ya Pak itu. Contoh lagunya, judulnya itu The Kids Aren't Alright. Nah, di samping Kak Alvaro, ini ada Kak Sinta. Sehat nggak Kak Sinta? Sehat. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7 di SMP 4 Sidoarjo. Hei, ya, warga Sidoarjo ini loh, ada 2 siswa berprestasi dari Sidoarjo, dari SMP 2 Waru Sidoarjo dan SMP 4 Sidoarjo. Nah, kalau awal mula Kak Sinta memulai debut bernyanyi, karena selain menyanyi juga bisa pegang biola. Iya. Itu biola dulu apa nyanyi dulu? Masa kecil saya pernah udah terbiasa, kalau kecil biasanya saya sering-sering nyanyi gitu. Kalau kelas 2 saya udah mulai menyanyi. Oh, kelas 2? Sekarang kelas berapa? Kelas 7. Iya, berarti udah hampir berapa ya? 5 tahunan ya. Iya. Karena itu les apa latihan sendiri di rumah? Itu latihan sendiri, otodidak di rumah. Oh, otodidak di rumah? Iya. Gimana ya? Kan biasanya les ya. Kalau biola gimana? Kalau biola saya les privat. Les privat ya? Iya. Itu gimana? Kalau Kak Sinta kan biasanya nyanyi nih sama Iya. biola. Itu awal kesulitannya di apa sih Mbak? Boleh sharing nggak sih? Kalau menurut saya kesulitannya sih awalnya di biola. Karena kalau misalnya kalau belajar di awal biola tuh kayak susah megangnya, susah ngatur posisinya gitu. Tapi sering belajar kelamaan bisa.
Lama-lamaan bisa. Iya. Nah, untuk ngatur waktunya sekolah, terus juga nyanyi, les biola, terus ada aktivitas di sekolah itu gimana Kak Sinta supaya semuanya berimbang gitu. Kalau menurut saya sih dijalanin dengan ini aja ya, santai aja. Iya. Nggak pernah marah-marah, santai ya. Oh, ibu pernah marah nggak sih? Kamu nilainya jelek karena sekolah tuh musik dulu. Itu imbang ya, semuanya bagus. Dari sekolah, dari Bapak Ibu guru di SMP 4 Sidoarjo, supportnya bagaimana ini, Mas? Lumayan menyupport ya. Kalau gini izin gitu boleh ya. Terus gini, kalau aktivitas nih, kalau hobi nih selain musik ada nggak? Baik itu Kak Alvaro sama Kak Sinta. Selain ya nyanyi, bermain musik gitu. Kalau saya sih renang. Oh iya, renang, makanya suaranya panjang banget. Suaranya, kalau renang kan latihan pernapasan ya Kak ya. Iya. Kamu ada waktu nggak renang, jadwalnya kapan gitu? Kalau renang sih biasanya nunggu waktu bebas dulu kayak hari Minggu. Renang? Iya, hari Minggu, tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu masih renang ya? Iya. Kalau dari kalau ini Kak Sinta sendiri aktivitas hobi selain bernyanyi dan bermusik apa nih? Saya nyinden. Nyinden? Iya. Oke. Keren loh. Sinden. Coba dong kasih praktek. Kusumaning ratri mong sawiji dinanti nanatria sajroning ati kang suci lintang panjarana antariksa amin ayu sang rina kusuma wijaya. Ya keren. Baik. Ini suara kamu sinden ya? Tadi sempat nyanyi lagu Jepang. Wah. Itu gimana ya bedanya? Kan ada perbedaan nih. Gimana itu mengubah sinden terus ke Jepang? Itu apa Mbak Sinta? Itu gak tahu sih, saya pas di rumah itu kan saya ikut ini di sekolah saya kan ada karawitan, musik karawitan. Nah di situ saya setiap pelajaran seni budaya saya di situ terus. Jadi setiap ada karawitan saya disuruh kayak nyanyi gitu, tapi nyanyinya nyanyi sinden dan itu saya coba akhirnya bisa. Berarti ya nyinden bisa, ya musik Jepang bisa. Emang suka kalau dipilih suka musik Jepang atau sinden? Lebih tepatnya sih Jepang. Jepang. Tapi sindennya enak loh suaranya. Ya, karena sinden ini anak-anak muda kan udah nggak banyak yang bisa ya. Kamu harus ya meningkatkan skill di musik karawitan di Jawa itu potensinya cukup luar biasa. Dan banyak beasiswa loh ke luar negeri loh lagu-lagu Jawa seperti itu. Nah, kalau selama ini ada nggak les khusus untuk sinden? Nggak ada. Ini berarti otodidak semua? Iya, otodidak semua. Udah otodidak, sinden, musik, ya itu memang berbakat dari skillnya. Kalau cita-cita apa sih Kak? Inginnya? Cita-cita saya mau jadi musisi aja. Musisi, nanti sekolah musisi. Ini ya, bisa pegang karawitan nggak? Bisa. Bisa, keren. Wah bisa sekali. Nah ada nggak aktivitas mungkin selain bermusik ini ya, nyanyi atau bermain ya biola gitu, kegiatan lain, hobi lain selain itu apa nih kalau di rumah? Hobi lain, kayaknya itu aja sih, nggak ada. Nggak ada. Nyanyi, hobinya memang nyanyi. Nyanyi itu hobi loh, tapi harus kalau diseriusin bakal jadi bakat yang luar biasa dan bermanfaat buat kita sendirinya. Nih, kasih dong tips rahasia untuk teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana sih caranya jadi anak berprestasi? Itu yang pertama, tapi tetap bisa meningkatkan skill bakat kita dalam dunia bermusik, ya kan? Karena nih baik Kak Alvaro maupun Kak
Sinta dua-duanya tidak pernah meninggalkan pelajaran sekolah, nilainya juga bagus, prestasinya sekolah akademiknya bagus, tapi juga musik, dunia musiknya ya, prestasi dalam dunia non akademiknya ini musik juga luar biasa. Ada nggak kasih tips sama teman-teman gimana cara ngaturnya? Kalau menurut saya cara ngaturnya sih dijaga aja pola makannya, terus juga makan makanan yang sehat dan jangan makan makanan sembarangan kayak makan makanan luar gitu. Nah, kalau Kak Alvaro? Ya terus latihan dan pantang menyerah gitu, jangan mengeluh terus-terusan ini. Gak boleh mengeluh ya. Kalau udah latihan ya latihan, kalau belajar dilakoni, kalau orang Jawa kayak gitu bilangnya. Gitu Mbak Kak Sinta ya. Keren Kak Sinta. Terus harapannya apa nih Kak Sinta ke depannya? Supaya skill prestasi, apalagi mama papa juga mendukungnya luar biasa ya. Harapan kedepannya saya berharap supaya menjadi musisi yang banyak lagu, terus juga bisa membantu orang tua saya. Ya siap nih anak-anak yang berprestasi juga bertawaduk, taat sama orang tua. Intinya apapun karirnya pengen orang tua membahagiakan ya. Keren, kita berikan aplaus buat Kak Alvaro dan Kak Sinta. Semoga cita-citanya tercapai ya, terus berkarya dan menjadi panutan bagi teman-teman Gen Z dan Gen Alpha Gen Alpha di masa depan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Mari teman-teman yang ada di rumah, ketemu lagi dengan podcast kita lainnya. Salam kami dari Radar Surabaya.